90% tidak. Jadi hasil survei saya ya hanya 10%. Saya tanya dulu, Anda tuh mimpinya berwarna atau masih hitam Nanti putih? ada fakta unik berikutnya. Karena itu bagian dari fakta unik. Jangan dibocorin dong Pak Deddy. Oh iya lupa. Iya. Maaf ya. Maaf. Apa? Dia Kok ngikut-ngikut saya? Dia. Itu kan ikonnya dia itu. Siapa yang ngikut Anda? Siapa? Tadi itu. Yang Nah. Nah, Emang itu ngikut Anda? Iya. Oh. selanjutnya, Cak Lontong. Anda mendapatkan manfaat nggak dari mimpi yang selama ini? Banyak yang Banyak bisa saya manfaatnya. dapatkan manfaat dari pengalaman saya ketika menuntut ilmu di sekolah, belajar. Loh, ini mimpinya aja, mimpi nggak usah manfaat yang Itu lain. bagian dari apa yang dikatakan orang tentang mimpi ya. Oh. Menuntut ilmu. Sebelum memperkenalkan diri, Ya. saya akan tunjukkan siapa saya. Ya silakan, ya itu perkenalkan diri. Saya dari manajemen impian bersatu dan untuk kerukunan. Disingkat apa itu? Mimpi buruk. Oh, Walaupun mimpi saya buruk, tapi salam lemper bagi semua panelis dan juga pemirsa. mimpi buruk. Begini, sebelum saya bicara tentang manfaat, ada yang perlu saya garis bawahi dulu. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mimpi dan impian. Impian. Orang banyak yang menggunakan itu secara bersamaan. Ketika tadi disebutkan orang sukses itu harus punya mimpi, salah. Mimpi itu kita punya atau tidak punya itu pasti akan terjadi. Mimpi, iya betul. Impianlah yang harusnya, Kita punya. karena impian itu dasar dari orang-orang hebat itu impian. Bukan mimpi ya. Betul. Ya, karena mimpi Jadi itu yang dimaksud oleh mimpi adalah kunci, itu bukan mimpinya, bukan tetapi mimpinya, impiannya. impian. Yang kedua, walaupun tadi yang pertama belum. Gimana sih lu? Ayo, mulai dari mana? Dia kedua ke satu. Saya survei 100 orang yang sedang mimpi. Mana bisa orang lagi mimpi dia? Nggak bisa dong lo. Bapak, Ini gimana? Bapak. Orang lagi tidur masa disurvei? harus tahu caranya Pak. Caranya gimana? Loh, saya mimpi juga. Gimana nggak bisa? Surveinya lewat mimpi, Cak. Loh iya dong, kalau kita nggak survei orang yang sedang mimpi, kalau kita nggak mimpi bagaimana bisa ketemu? Nah, terus Mikir. komunikasinya gimana? Komunikasinya? Lah namanya orang mimpi. Semua Yang- bisa terjadi. Saya gitu. tanya, Pak Jarwo pernah mimpi dikejar harimau? Pernah? Pernah mimpi ke bulan? Pernah? Loh kan? Kalau ditanya bagaimana bisa itu? Ya Karena namanya mimpi. juga mimpi. Iya. Dalam mimpi itu semua bisa terjadi ya. Nah, saya survei 100 orang yang sedang mimpi, dalam biarin mimpi aja, bisa biarin terjadi. Hanya masalahnya, ini fakta-fakta unik tentang mimpi. Hanya sekitar 10% dari mimpi itu yang bisa kita ingat. 90%-nya tidak. Jadi hasil survei saya ya hanya 10%. Saya tanya dulu, Anda tuh mimpinya berwarna atau masih hitam Nanti putih? ada fakta unik berikutnya. Karena itu bagian dari fakta unik. Jangan dibocorin dong Pak Deddy. Oh iya lupa. Iya. Maaf ya. Maaf. Apa? Kenapa? Dia Kok ngikut-ngikut saya? Dia. Itu kan ikonnya dia itu. Siapa yang ngikut Anda? Siapa? Tadi itu. Yang Nah. Emang itu ngikut Anda? Iya. Oh. Gara-gara O lagi. Jadi itu Pak, ya. 10%. Jadi dari mimpi itu hanya 10% yang bisa diingat. Yang 90% itu tidak bisa diingat. Kenapa? Hanya 10% yang bisa diingat. Ya, Karena yang 90% itu nggak bisa diingat. oh gitu. Hanya Makanya gara-gara 90% yang nggak bisa diingat itu, Maka akhirnya kita hanya 10% yang 10%. ingat. Coba yang nggak ingat itu 50%. Pasti 50% yang ingat. Iya ya. Lu ngomongin mimpi atau ngomongin persen ini? Itu fakta unik dari Iya fakta mimpi. ini udah aja 10%. Jadi kalau ada bertanya seseorang tentang mimpinya, biasanya yang diceritakan itu hanya 10%. Yang 90%-nya tidak diceritakan. Karena dia nggak ingat. Iya. Ya, itu. Ya kan ngaco kan ya? Iya. Pak, interupsi. Tapi Ya. kita pernah pas saya mimpi, misalnya Pak. Terus saya kejadian pas lagi nyata, saya ingat, wah saya pernah mimpi gini nih. Itu apa tuh Pak? namanya? Deja vu maksudnya gitu. Ya kayak Deja deja vu. vu gitu. Itu mimpi Kamu juga kalau kan melihat berarti? seperti kejadian ini kayaknya saya pernah ngalami. Nah, itu. Ah, itu deja vu namanya. Bukan mimpi. Bukan. Yang jadi Bukan. kenyataan. Bukan. Kalau deja vu tuh kan ada lagunya. Deja vu. Desaku yang. Oke. Ada Pak lagunya Pak. Ada Lagu zaman lagunya. Bapak deja vu. Deja vu ya. Deja vu. Deja vu dengan hidupmu. Jemu. Jemu. Lanjut.
Yang fakta unik Fakta yang kedua. orang tuh dalam satu tidur bisa mengalami mimpi lebih dari satu. Bisa dua, bisa satu, bisa dua, atau mungkin satu. Bisa bermacam-macam mimpinya. Pokoknya lebih dari satu, bisa. Mimpinya dalam Misalnya, Anda tidur mimpi masa kecil. Ah. Tiba-tiba Anda mimpi sudah kerja. Atau Anda mimpi tiba-tiba hidup di zaman kerajaan. Itu bisa terjadi. Dalam satu tidur. Satu tidur. Hanya masalahnya 10% yang bisa kita ingat. Iya ya. Nah. Gimana jadi 3 mimpi dalam 10% itu bisa ingat gimana? Nah itulah hebatnya 10% itu. 10% itu kadang-kadang bisa mencakup 90%. Gimana nggak bisa dong 10%? Saya tanya Pak, 10% berapa? 10% Misalnya ya, 10% dari 100 orang itu berapa? 1/10, hanya 10 orang. Tuh dia sampai nganga ngeliatin lo bingung. Gak apa-apa, Dia nontonnya. awalnya harus bingung. Saya tanya, 10% dari 100 orang itu berapa? 10. 10. Iya. 10 ini 10% dari 100 orang. Iya. Kalau 9, ini Iya. berapa persen dari 10 orang? 90. Nah, dalam 10% itu bisa ada 90%, Pak. Pikir. Loh ya iya semua juga dari 5% juga bisa jadi dapat 90. Makanya bagaimana kita menyikapinya? Iya. Ini ribut Iya. yuk. Ya, yang ribut kita berdua Mas. Kenapa jadi Jangan ikutan? dia, Anda saya ngajak ribut. Lah, cak lo gara-gara lo dia lihat. Kak, mohon maaf, Bapak. Efek ini namanya. Ini Pak Jarwo yang nggak tegas mau ngajak Kang Dene, Pak ngajak Kang ribut. Ah. Kang Denny, Aku ngajak ribut. ribut itu bukan nama orang. Bukan nama orang. Ribut itu nama angin ya Pak ya? Iya, angin ribut kan? Iya. Udah Pak, kita kan bukan angin, ngapain kita ribut? Ya, Ya, lanjut dengan fakta selanjutnya. lagian Bapak aneh-aneh. Fakta ketiga, Ya. tubuh orang itu bisa dikatakan lumpuh saat dia bermimpi. Oh, lumpuh ya. Karena kalau tidak, jadi otak ini memerintahkan tubuh untuk tidak bergerak, untuk tidak bisa merespon ketika kita bermimpi. Karena kalau otak ini masih bisa memerintahkan itu, Anda bisa bayangkan yang terjadi saat Anda mimpi dikejar harimau misalnya. Iya. Seperti apa, Anda pasti akan lari pontang-panting. Itulah hebatnya mimpi. Dilumpuhkan badannya. Betul. kita ya. Tapi Pak ada mimpi yang jalan-jalan pakai ngigo gitu. Nah, tidak, itu. itu makanya ada kondisi yang tidak normal, orang yang bisa merespon apa yang ada dalam mimpinya. Ah. Itu namanya Walker ya, yang Bukan Pak, itu miring. Bapak kok malah ngomong masalah minuman? Ini sleepwalker. Iya, sleepwalker kirain saya aja. Nah. Kebanyakan miras saya. Kacau. Sleepwalker. Iya, iya. Ke fakta yang keempat adalah yang Anda tanyakan tadi. 88% Iya. mimpi orang itu dalam kondisi hitam putih. Betul. Warnanya. Itu 88%. Kenapa 88% warnanya hitam putih? Karena yang 12% itu kalau nggak Berwarna. hitam ya putih. Itu gimana kalau nggak ada mimpi hitam itu cuma gelap dong namanya. Hitam putih memang rata-rata. Pasti kalau bermimpi saya yakin semua orang hitam putih ya. Itu berarti Anda adalah orang zaman-zaman dulu. Kalau saya udah full HD. Saya full HD. Jadi memang warnanya sendiri. Sampai resolusi mimpi saya itu. Itu memang luar bisa biasa. diakali caranya supaya Diakali seperti apa? waktu mau tidur pakai kacamata 3D. Benar. Iya, Nah, iya. itu bisa nanti mimpi bisa HD. Iya. Oke. Fakta kelima, Fakta kelima. pria dan wanita itu mimpinya beda, Pak. Ya iya tergantung orangnya dong. Ya memang tergantung orang, tapi secara garis besar mimpi Apa pria yang membedakan pria dengan wanita berbeda? Nah, pria itu biasanya apa yang ada dalam mimpinya ini cenderung ketemu dengan pria juga, teman-temannya atau apa. Makanya ketika pria bermimpi ketemu wanita, itu endingnya pasti nggak karu-karuan. Biasanya gitu. Ah, bapak pria kan masa nggak tahu. Kalau saya sih nggak tahu pria seperti apa ya. Pria gimana sih kalau ketemu sama wanita endingnya? Biasanya Saya kayak Pak dengan- Jarwo tadi, ketemu begitu mimpi ketemu Bianca, Iya. wah nggak karu-karuan, pengen lagi. Oh gitu, itu maksudnya. Rata-rata kan ketemunya karena dengan laki-laki. Iya. Dengan wanita tuh berimbang, ketemu laki-laki dan perempuan tuh berimbang. Jadi 50% ketemu laki-laki, yang 50% bukan wanita. Laki-laki juga berarti. Hah? Ya iya sudah udah. Dan fakta ke-6 Iya. ini yang aneh.
Akhirnya jadi Anda tahu lapar nggak? saya Pak, jadi lapar ngomongin dengerin dia ngomong. Gak apa-apa, semakin antusias kelihatan. Apa faktanya? Orang yang tidurnya mendengkur, orang yang sedang mendengkur itu tidak bisa bermimpi. Tidak bisa bermimpi. Jadi orang yang sedang mendengkur itu berarti dia tidak bermimpi. Salah. Saya pernah bermimpi mendengkur. Nah kalau bermimpi mendengkur mungkin. Iya, saya Tapi orang mendengkur tidak bermimpi. di dalam dengkuran saya itu, saya bermimpi lagi. Jadi mimpinya ini apa? Bapak ini dosen kalkulus. Bukan multi level. Jadi emang mimpi saya itu begitu. Jadi saya harus ngambil. Iya, iya. Jadi orang mendengkur itu tidak bisa bermimpi. Karena apa? Apalagi membuat orang lain bisa bermimpi. Oh, karena mengganggu. Karena mengganggu orang tidur kan. Benar. Jadi orang lain nggak bisa mimpi juga. Terus yang fakta ke-7, 8, dan 9 itu beda. Bedanya apa? Tapi saya rangkum jadi 3 ya. Jadi ya sama aja dong 3. Ya apa aja? Jadi orang yang masuk dalam mimpi itu biasanya orang yang pernah kita kenal. Walaupun mungkin kita tidak ingat siapa dia. Karena pengaruh yang 90% lupa tadi. Tapi rata-rata adalah orang yang pernah kita kenal. Iya benar. Yang ke-8, wanita lebih sering mimpi buruk dibanding pria. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Lu jangan tanya saya kan pria Pak. Iya benar. Lu jangan nanya dong pertanyaan Anda itu kan barusan pertanyaan untuk. Yang ke-9, ini yang menjawab pertanyaan Bianca pertama tadi. Apa? Orang tidak pernah bisa membaca dan melihat jam Ketika dia dalam mimpi, bukan ketika bermimpi, dalam mimpi. dalam mimpi nggak tahu itu kejadiannya seperti Dalam apa. mimpi orang tidak bisa membaca dan melihat jam. Karena lagi nggak pakai jam kali. Tidak. Karena apa? Karena itu yang membedakan saat orang mimpi atau tidak. Ketika Anda bisa membaca berarti Anda tidak mimpi. Ketika Anda bisa melihat jam berarti Anda tidak mimpi. Oh iya. Jadi dalam mimpi siapapun tidak pernah orang tahu. Orang juga pada tahu kayak begitu mah kalau kita sekarang nggak. Di mana kalau kita bisa ngelihat jam berarti kita udah terbangun. Kita bisa membaca berarti kita udah kebangun. Itu sadar. Ini Pak, saya tanya. Pernah nggak sekali saja Bapak ingat? Apa? Bapak mimpi apa dan itu jam berapa mimpinya itu? Mimpinya jam berapa? Bukan waktu mimpinya ya. Misalnya saya mimpi makan sate. Jam berapa? Jam berapa makan satenya itu? Saya jawab ya. Saya nggak tahu. Itulah karena nggak bisa melihat jam. Ini fakta. Orang dalam mimpi orang pun itu tidak akan ada penunjuk waktu. Aneh ya ini ya. Dalam mimpi orang pun orang tidak akan bisa membaca. Jadi kalau kita pengen tahu kita mimpi itu, Iya. kayak sate, kita makan sate mimpinya jam berapa? Kita nggak bisa melihat jam, tapi kan kita bisa tanya. Orang. Tanya ke siapa? Oh, ke Tanya orangnya. ke orang dalam mimpi itu. Dalam mimpi itu tanya ke orangnya. Sekarang jam Jam berapa? berapa? Gitu. Nah, besok. Kalau tanya bisa tahu. Masalahnya, Lu konsep sendiri deh mimpi lu. Terserah lu lah mau ngapain gitu deh. Terserah. Soalnya ngebingungin kalau kayak begini. ini fakta bener. Pak. Tapi memang kenyataannya begitu. Iya. Kita nggak bisa lihat waktu ya. Iya benar. Yang terakhir Pak, Apa? kan sudah nggak ada. Oh iya udah habis. Kalau gitu saya mau tanya sama Bianca setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Kalau yang tadi tuh yang ular lah sama jodoh. Iya. Angka 4 lah, apalah itu aku sangat-sangat tidak terima di akal sehat aku begitu Kang. Bianca, Wah. mohon maaf Tidak. Bianca. Kalau kamu nggak percaya itu dan pengen tahu itu benar atau enggak, nah kamu bisa minta petunjuk. Sama siapa? Itu tentang ular itu benar atau enggak, nanti kan ada mimpi benar. Doa aja gitu. Ini ular bener nggak ya sama jodoh gitu? Gak penting juga dia Ngapain nih? Oh enggak ya? Kalau dia mau. Oh enggak, kalau gitu jangan. Gak usah.